Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan masuk soal sampling. Ini teknik. Jadi penelitian yang nanti Anda lakukan itu jenis penelitiannya apakah penelitian berjenis penelitian sampel atau penelitian populasi. Nah, itu poin awal tuh yang perlu Anda putuskan di awal untuk mengetahui teknik apa saja yang harus Anda gunakan. Nah, gitu ya. Langsung saja pembahasan yang pertama adalah soal paradigma kuantitatif. Paradigma penelitian itu harus dimasukkan di awal pada bab 3 tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian itu yang Anda terapkan di awal itu adalah menentukan paradigma penelitian saudara itu apakah sesuai dengan riset Anda atau tidak. Nah, itu harus Anda putuskan di awal tuh. Apa itu paradigma kuantitatif? Yaitu suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui apakah karakter yang terdapat pada populasi ditemukan pada sampel. Kemudian membuat serangkaian dugaan tentang karakteristik atau hubungan antar variabel pada populasi setelah melakukan pengamatan pada sampel. Konsep generalisasi harus ada, yaitu sejauh mana temuan penelitian pada sampel bisa digeneralisasi pada populasi. Yang menjadi fokus pembahasan adalah insiden dan frekuensi, bukan konsep dan kategori seperti pada paradigma kualitatif. Ya, jadi fokus pada penelitian kuantitatif itu fokusnya ada pada frekuensi atau intensitas atau seberapa banyak dia muncul, seberapa banyak dia keluar, bukan konsep. Kalau konsep biasanya fokusnya di kualitatif tuh, jadi semakin banyak konsep-konsep yang ditemukan semakin berkualitas tuh, menurut paradigma kualitatif. Tapi di paradigma kuantitatif konsep itu tidak terlalu banyak diperhatikan karena nanti di breakdown lagi. Jadi definisi konseptual di breakdown lagi menjadi definisi operasional, di breakdown lagi menjadi instrumen penelitian. Nah, itulah yang kemudian menjadi alat ukur saudara untuk menentukan hasil dari penelitian kuantitatif itu. Sehingga nanti hasilnya bisa digeneralisasi. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah definisi populasi dan sampel. Entitas yang diidentifikasi sebagai yang akan diteliti bisa berupa kelompok orang, peristiwa, atau objek benda. Seluruh anggota entitas itulah yang disebut populasi. Nah, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil secara metodologis dengan teknik tertentu. Nah, gitu. Misalnya Anda mau meneliti dengan jumlah responden itu diketahui sebanyak 250. Nah, 250 ya. Nah, yang saudara ambil dalam penelitian Anda itu kira-kira berapa persentase yang dibutuhkan untuk mengambil semuanya? Kalau misalnya semua entitas itu diambil, maka itu adalah penelitian populasi. Jika sebagian yang diambil dari populasi tadi, maka itu adalah penelitian sampel. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa membedakan tuh mana penelitian populasi, mana penelitian sampel. Tapi ingat, kalau penelitian sampel itu ada batasan tertentu. Misalnya 20%, 30 sampai 40%. Kalau misalnya jumlah tempat penelitian saudara itu yang Anda teliti adalah manusia atau sekelompok orang, maka dilihat dulu berapa orang tuh tempatnya tuh. Kalau misalnya sesuai dengan batasan, maka ambil semuanya. Kalau tidak sesuai, maka
ikuti teknik berikutnya. Nah, gitu ya. Contoh konkret deh gini, contoh konkret. Misalnya di sebuah retail ternama. Saya tidak ingin menyebutkan nama. Misalnya di satu tempat Anda meneliti tentang pola komunikasi antara store manager dengan MD atau kasir atau pramuniaga. Nah, jadi pola komunikasi Anda ingin telusuri itu di sana tuh bagaimana. Sementara jumlah karyawannya itu hanya sekitar 37. Kalau 37 gimana peraturannya? Dari Profesor Ari Kunto menyarankan kalau di bawah standar maka ambil saja semuanya. Kalau 20%, 30, 40 itu ambil semuanya. Atau lebih gampangnya jika di bawah 100 ambil aja semuanya. Nah, gitu ya. Jadi penelitian saudara berciri atau penelitian Anda berjenis penelitian sampel karena semuanya diambil. Kenapa semuanya diambil? Karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau misalkan jumlahnya di atas dari 200, misalkan 1000 atau berapa gitu, nah baru Anda pilih satu. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi ini yang di lingkaran berwarna hitam ini adalah populasi. Unit sampelnya ya. Kemudian ini yang berwarna hitam dan putih ini namanya sampel. Kalau penelitian saudara yang tadi di tempat retail itu sebanyak 37 orang, karena dia tidak sesuai dengan batasan, maka diambil semuanya tuh. Berarti namanya penelitian sampel. Kalau misalnya di atas 100, di atas 200 sampai bahkan 1000, maka ini adalah penelitian populasi. Mana yang lebih mudah? Yang lebih mudah itu adalah yang dijalankan. Nah, itu dia. Kalau untuk menentukan atau memilih populasi atau sampel sesuai selera. Kemudian, apa yang disebut target populasi? Yaitu keseluruhan entitas yang diidentifikasi sebagai representasi sesuatu yang akan diselidiki dalam penelitian. Contoh, jika Anda ingin meneliti tentang sikap anak remaja Indonesia terhadap tren pakaian, maka target populasinya adalah semua laki-laki atau perempuan Indonesia yang didefinisikan sebagai berusia remaja, yaitu usia antara 19 sampai 21 tahun. Nah, perlu diingat ya bahwa ketika Anda mengambil judul penelitian dengan berjenis kuanti, maka kita sudah sepakat bahwa di awal itu judulnya adalah diawali kata pengaruh. Maka yang Anda lihat target populasinya itu adalah siapanya. Kalau misalnya Anda ingin meneliti tentang sikap anak remaja Indonesia, maka seluruhnya itu banyak tuh populasinya tuh. Tapi kalau misalkan Anda ambil remaja di kabupaten, kota, atau tingkat RW atau tingkat sekolah, nah itu bisa dijadikan target populasi itu. Nah, jadi Anda harus putuskan targetnya siapa. Karena targetnya adalah remaja, maka remaja itu bisa berjenis laki-laki dan perempuan. Tidak ada garis miring di sana ya. Yang garis miring lupakan saja. Nah, kemudian yang kedua adalah yang perlu diperhatikan selain jenis kelamin, yang kedua adalah soal usia. Kalau bicara tentang remaja, berarti usianya itu ada batasan tuh. Batasan dari remaja itu harus ditentukan, atau Anda harus bersandar pada pendapat-pendapat para ahli. Misalkan ahli psikologi menyatakan bahwa remaja usia remaja awal, remaja tengah, sampai remaja akhir itu usianya berapa tahun tuh. Itu Anda harus punya pegangan itu. Atau selain dari psikologi, Anda bisa cari buku-buku referensi lain yang menjustifikasi bahwa usia itu rentangan dari sekian sampai sekian, bahwa itu adalah remaja. Nah, itu ya. Jadi saya rasa untuk target populasi sederhana.
Kemudian apa yang disebut accessible? Ini kayaknya perlu di share review yang sebelumnya ya. Nah, yang menjadi target populasi itu adalah yang pertama aksesnya gimana, akses ke populasi itu ya. Kemudian sampelnya, kemudian menemukan apa yang Anda cari itu. Substansinya ketemu gak? Kita masuk. Yang pertama adalah akses. Bagian populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti untuk diambil sampelnya. Penentuan akses ini dipengaruhi oleh waktu, sumber, dan sumber yang dimiliki oleh peneliti. Apalagi di masa COVID seperti ini ya. Itu saya rasa Anda kesulitan itu untuk menemukan apa ya? Menemukan populasi atau menemukan sampelnya. Tapi karena Anda penelitian kuantitatif, maka Anda tidak perlu pusing-pusing tuh untuk mengurus itu. Tidak perlu Anda terjun langsung merasakan tentang apa yang dialami oleh narasumber Anda. Tidak perlu. Cukup buat instrumen penelitiannya aja. Itu udah mewakili. Yang terpenting kaidahnya harus sesuai kaidah penelitian. Misalnya, karena tidak mampu dari segi waktu untuk melibatkan seluruh anak remaja di Indonesia, maka populasi yang akan diambil sampelnya hanya beberapa kota besar di Indonesia yang mewakili karakteristik remaja. Nah, gitu ya. Berdasarkan kesempatan terpilihnya setiap elemen pada populasi, jenis pengambilan sampel dapat dibedakan menjadi 1. Probability sampling, 2. Non-probability sampling. Nah ini ya, yang pertama probability sampling. Probability sampling itu adalah seleksi sampel di mana anggota populasi diambil dengan prosedur bahwa setiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sementara untuk non-probability sampling, yaitu metode seleksi sampel di mana anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diambil menjadi anggota sampel. Jadi simpelnya adalah yang satu memiliki kesempatan yang sama, yang satu tidak memiliki kesempatan yang sama. Artinya Anda sudah putuskan di awal tuh. Oh ini harus jadi sampel saya nih. Oh ini harus jadi sampel saya. Oh ini tidak. Oh ini iya. Oh, ini. Harus putuskan di awal. Non-probability sampling hanya layak digunakan manakala prosedur probability sampling tidak feasible dilakukan. 4 jenis probability sampling. 1. Simple random sampling. 2. Stratified random sampling. 3. Cluster sampling. 4. Systematic sampling. Simple random sampling, yaitu semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Cara menyeleksi dengan menggunakan table random number. Langkah-langkah menentukan sampel dengan teknik random adalah: tentukan populasi Anda, daftar semua anggota populasi, tentukan jumlah sampel beberapa persen dari populasi yang Anda inginkan berdasarkan pertimbangan metodologis. Pilih sejumlah sampel yang sudah Anda tentukan dengan prosedur random, bisa dengan menggunakan table random atau teknik lotre. Random sampling tepat digunakan apabila karakteristik populasi dikategorikan homogen berdasarkan masalah yang akan diteliti. Contoh, Anda akan meneliti kemampuan siswa, maka seluruh siswa pada satuan pendidikan tertentu, misalnya SMA, SMP, SMK, Aliyah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan macam-macam itu harus Anda pilih tuh. Tidak bisa dikatakan sebagai homogen karena terdapat pembagian kelas. Akan tetapi, jika Anda ingin meneliti sikap siswa terhadap tren rambut, maka seluruh siswa SMA bisa dikategorikan homogen karena mereka secara sosial sama, yaitu usia remaja. Apabila populasi Anda tidak homogen atau bersifat heterogen,
maka Anda lebih tepat menggunakan teknik stratified random sampling. Stratified random sampling itu adalah ketika populasi terdapat strata dari anggotanya, maka pada setiap strata harus terwakili dalam sampel. Cara menyeleksinya, buat persentase dari strata yang ada di populasi, kemudian tarik sampel dengan komposisi menurut persentase di populasi. Contoh, 1000 populasi siswa SMA terdiri dari 250 kelas 1, 500 orang kelas 2, 250 orang kelas 3. Sampel ditentukan sejumlah 100 siswa untuk diteliti, maka dari 100 orang tersebut harus mewakili persentase kelas, yaitu 25 orang dari kelas 1, karena 25% diambil, kemudian 50% dari populasi diambil 50 orang dari kelas 2, kemudian 25 orang dari kelas 3. Nah, ini teknik stratified. Jadi total keseluruhannya adalah 100. Nah, gitu ya. Systematic sampling. Prosedur menggunakan rumus kelipatan, artinya menghitung pilihan sampel dengan kelipatan. Contoh, 500 populasi diambil 50 sampel. Pengambilan dengan kelipatan 10, maka pemilihan ditunjuk pada setiap kelipatan 10. Cluster sampling. Unit yang dipilih sebagai sampel bukan individu, tetapi lebih kepada kelompok yang sudah tertata. Cluster sampel ini harus dipilih random dari populasi cluster juga. Contohnya, satu kelas diambil sebagai sampel karena sistem sekolah tidak memungkinkan untuk merandom individu di sekolah. Kemudian, non-probability sampling itu ada 1, 2, 3. Non-probability sampling itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah accidental. Accidental sampling, sampel diambil secara accidental atau kebetulan. Misalnya Anda lagi wawancara, kemudian Anda ketemu tuh salah satu peserta di kampus, maka siswa itulah yang digunakan jadi sampel. Jadi Anda tinggal pilih itu. Atau menggunakan siswa kelas yang sedang diajar sendiri sebagai sampel. Purposive sampling. Purposive disebut juga judgment sampling, artinya elemen sampel yang diambil merupakan ciri khusus atau tipikal dari populasi. Misalnya untuk memprediksi jumlah pemilih dalam pemilu suatu daerah, survei memilih sampel kecamatan atau desa dengan ciri yang mewakili karakter seluruh daerah itu. Kemudian seluruh anggota masyarakat di daerah itu diwawancarai untuk menyimpulkan prediksi suara pemilu. Misalnya Anda ingin meneliti tentang seberapa puas dan atau tidak puas masyarakat terhadap apa ya, kepemimpinan presiden selama 1 tahun belakangan. Nah, Anda cari tuh sampel-sampelnya tuh, kecamatan mana tuh yang paling sesuai lah, sesuai dengan sesuai dengan yang dicari lah ya, yang dicari. Kalau misalnya Anda yang mencari satu wilayah kecamatan itu pro terhadap pemerintahan, maka Anda hasilnya bisa terlihat. Begitu pula sebaliknya, jika Anda satu wilayah itu ada kontra terhadap pemerintah, maka hasilnya kelihatan. Nah, gitu ya. Namanya purposive sampling. Jadi elemen sampel yang diambil merupakan ciri khusus dari populasi. Saya tidak ingin bahas lebih detail. Anda mungkin sudah paham lah maksud saya. Jadi pemilihan itu sesuai dengan apa yang dicari lah ya. Gitu ya kira-kira ya. Selanjutnya kuota sampling. Ini bukan paket ya, bukan paket data, bukan. Kuota sampling. Kuota sampling itu menyeleksi kasus berciri khusus dari bermacam-macam strata dari populasi. Misal caranya, tentukan segmen dalam populasi yang akan diteliti. Tentukan jumlah setiap segmen dalam populasi.
tentukan jumlah kuota yang akan diberikan tiap segmen, lalu seleksi kasus tipikal untuk setiap segmen dalam populasi untuk mengisi kuota sampel. Seberapa besar ukuran sampel ditentukan. Yang harus dikhawatirkan dan menjadi hal penting dalam pengambilan sampel adalah keterwakilan. Itu yang penting tuh ya. Misalnya Anda ingin mengambil sampel seluruhan, itu representasi gak tuh, atau mewakili gak, atau salah satunya bisa mewakili dari kelompok atau tidak. Nah, itu yang penting tuh. Karena apa? Karena penelitian kuantitatif itu hasilnya bisa digeneralisir. Itu keunggulan dari kuanti itu. Bisa digeneralisir. Jadi kalau Anda sudah belajar kuantitatif, itu usahakan tidak ada kata-kata mungkin. Mungkin begini, mungkin begitu. Nggak ada tuh. Anda sudah ajak dalam menyampaikan informasi. Sudah pasti itu. Karena Anda bicara soal kuanti. Tapi kalau misalkan kualitatif tidak. Mungkin begini, mungkin begitu. Jadi lebih unggul kuanti daripada kuali. Nah, ini mohon maaf nih kalau yang alirannya kuali. Tapi lebih enak kuantitatif. Gitu ya. Ukuran besar sampel itu tidak menjamin keakuratan. Tetapi logisnya adalah sampel yang lebih besar itu akan lebih representatif atau mewakili daripada sampel kecil. Misalnya, beberapa waktu lalu saya bantu peneliti dari kelurahan untuk meneliti sistem manajerial di sana. Mereka ternyata ditemukan jumlah sampelnya itu tidak sesuai itu dengan batasan di bawah 100. Jadi kalau di bawah 100 ya sudah diambil aja semuanya, karena kan Profesor Ari Kunto pernah bilang 20%, 30%, 40%. Nah, maka ya sudah, saya ngikutin pemikirannya Profesor Ari Kunto. Ambil aja semuanya. Kenapa demikian? Karena itu mampu mewakili satu instansi. Nah, itu kira-kira tuh. Jadi, sampel itu bisa mewakili satu instansi. Karena kan hasilnya kita ingin generalisir. Nah, itu ya. Selanjutnya, selesai. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknik sampel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Anda tulis saja di kolom komentar di bawah. Insya Allah nanti saya akan bantu jawab. Jika dimungkinkan untuk dibuatkan video, maka nanti akan saya buatkan video lagi terkait dengan kuantitatif. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.